Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah kita masih bisa menjalankan ibadah mahdoh kita, umul ibadah, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid. Inilah inti daripada Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salat 5 waktu menyembah Allah di masjid berjamaah. Inti daripada Islam, dan itulah yang akan ditanya. Amalan pertama yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil hisab mahsyar, pada hari kiamat, insyaallah, amin. Bagi mereka yang lolos pertanyaan atau istiqomah menjalankan salat 5 waktu di masjid, maka loloslah semua pertanyaan itu, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada kekuatan Nasrullah Izzah walillahi izzati wa lirrasuli wa lil mu'minin, dan hanya untuk Allah kemuliaan, keperkasaan, kehebatan, dan kepada Rasulnya dan kaum yang beriman, mukminin, insyaallah, amin. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Saat kita diperintahkan oleh Allah, aqimis shalah. Saat kita diseru hayya 'alas shalah, maka kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita menjemput hayya 'alal falah, jadi kemenangan, menjemput kemenangan, menjemput kenikmatan, menjemput keberuntungan, untung dunia, untung akhirat. Untung dunia kita tidak diberi musibah yang melebihi kemampuan kita. Untung dunia kita selamat dari musibah, bencana bala, bencana musibah, bencana alam, terbakar, jatuh dari pesawat, tertimpa tembok dan lain-lain. Ini adalah untung di dunia. Kalau kita tidak untung di dunia, kita diberi pengukuran dosa daripada musibah itu. Allah tidak jahat. Allah al-bir, Allah al-baru, al-bir birrul walidain. Bir, berbuat baik. Allah adalah pembaik. Pendengar yang rahmati Allah, jangan menyangka Allah itu jahat saat diberi musibah, bukan. Itu adalah sebagai pengukur dosa-dosa sehingga kita mati syahid dalam bencana atau musibah ini. Pendengar yang rahmati Allah, jangan dikira itu. Allah tidak jahat. Kalaupun Allah mendatangkan bencana, musibah, itu adalah ujian. Yang meninggal, yang wafat, yang tewas dalam musibah itu adalah syahid, jaminan surga. Ini pendengar rahmati Allah, tidak jahat Allah. Sekali lagi, jangan ada hati kita kecil kita mengatakan Allah jahat.
dosa yang paling besar itu. Allah itulah maha baik, maha segalanya, pembaik. Allah itu Al-Halik, maha pencipta. Iya, Allah maha pencipta, pendengar dan rahmati Allah. Allah maha pencipta. Semua Allah ciptakan. Allah ciptakan semua ini di alam jagat raya. Sangat panjang, sangat jauh. Jaraknya jutaan tahun cahaya, bayangkan. Jaraknya 1 detik cahaya menempuh 300.000 kilometer, 1 detik. Kalau juta tahun cahaya berapa itu luasnya? Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim, itu jauh. Ribuan jutaan tahun cahaya, jutaan. Jarak antar galaksi, belum jarak antar ujung ke ujung daripada langit. Tidak bisa kita menempuh karena apa? Jarak itu karena apa? Dia dalam ukuran tahun cahaya, bayang. 1 detik cahaya menempuh 300.000 kilometer. Ini kalau juta tahun cahaya, detik berapa detik itu juta tahun cahaya? Subhanallah, kali 300.000 kilometer, jauh. Sedang 300.000 kilometer saja jauh, 300.000 jauh. Tidak terperikan, ini ada ciptaan Allah, itulah sehingga Allah Akbar, Allah maha besar, Allahul Azim, Allah maha agung, besar Allah. Allah kabir, Allah maha besar, akbar. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Itu baru dari bintang ke bintang, galaksi ke galaksi, belum ujungnya galaksi. Tidak bisa kita menempuh jarak itu. Inilah bukti supaya kita berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berpikir? Mari kita berpikir sejenak, merenungkan kehebatan, keagungan alam ini, sehingga kita terpicu kepada zikrullah, ingat keagungan Allah itu yang lebih 70 tahun sama dengan beribadah terus menerus untuk memikirkan sejenak tentang keagungan ciptaan Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya pendengar dan rahmati Allah, dengan keagungan Allah itulah kita mengucapkan Allah Akbar. Dengan Allah Akbar itulah kalimat yang kekal sampai di surga kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahul Azim, subhanallah bihamdi, maka kalimat itu akan kekal hingga ke surga kita. Sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah Akbar, kita dibikinkan satu istana di surga, subhanallah. Ini pendengar yang rahmati Allah, asal kita yakini, hakul yakin la ilaha illallah, tidak ada tandingan Tuhan selain Allah. Itu kunci masuk surga. Gampang. Apapun kita, kalau di hati kita yakin, seyakin-yakinnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhulal jannah, dijamin masuk surga. Ini adalah kunci masuk surga yang selalu saya gembar-gemborkan setiap dakwah, sehingga ini sebagai azimat kita, kalimat sodo, kalimat syahadat, jimat kalimat sodo, jimat kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jimat yang paling tinggi di pewayangan, adalah jimat kalimat sodo. Siapa yang tidak ingin surga? Semua manusia ingin surga. Ini jalan ke surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak berat, tidak sulit, gampang. Sehingga Allah itu al-baru, Allah maha pembaik. Allah maha pembaik kok. Buktinya itu, kalau kamu yakin saking la ilaha illallah, jangan masuk surga. Jangan sampai menuhankan Isa, menuhankan Uzair, anak Allah, dan orang Yahudi, menuhankan api, menuhankan ilmu, menuhankan jabatan, menuhankan dunia. Sehingga sudah menuhankan dunia, mereka rela dengan segala macam
menyuap, menyogok saat pilkada, pemilu, untuk duduk di DPR, dilaksanakan karena apa? Mereka adalah penikmat dunia. Sapu rata, tidak peduli halal, haram, pokoknya duduk. Suap kanan, kiri, beli suara, ini loh. Supaya duduk, na'udzubillah. Itu adalah dosa, itu menyuap dosa. Yang disuap dan yang menyuap sama-sama ahlun nar finnar, sama-sama masuk neraka. Sehingga janganlah karena uang 1 biru, 2 merah, 3 merah kita gelap mata, yang akan masukkan kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Bukan begitu kita membagi rezeki. Sedekah bukan begitu. Itu niatnya bukan sedekah, itu niatnya adalah supaya duduk, supaya menikmati dunia, kekuasaan. Haram. Kalau niat kita sedekah, niat karena Allah, tidak ada tedeng aling-aling. Kalau kamu tidak pilih saya, tidak apa-apa. Sehingga itu, niatkanlah itu. Saya sedekah, tapi bukan saat pilkada, saat pilgub, bukan. Kalau saat pilgub, biarpun kamu berniat mengucapkan saya ini jangan kau pilih, bukan berarti saya yang kasih uang ini, sedekah ini, Bu, supaya untuk memilih saya. Biarpun Bapak Ibu berkata begitu karena Ibu calon, paslon, karena ini momen mau pilkada, apalagi serangan fajar, maka itu jelas tidak bisa kategori dengan sedekah. Suap itu jelas. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingga hati-hatilah di akhir zaman ini. Semua jadi halal. Putar kanan, putar kiri, jadi halal. Sehingga pendengar dan rahmati Allah, satu saat Rasulullah telah prediksi, umatku itu tidak peduli halal haram. Na'udzubillah. Lebih baik kita ngemis, minta, daripada kita mencuri ataupun disuap untuk pilih pilkada, untuk pilih gubernur, pilih bupati. Lebih baik kita mau ngemis, ditahu-tahu kita meminta kepada orang kaya, kita kan selalu kekurangan, minta sedekah. Itu lebih baik daripada kita minta, daripada ini dalam mereka pilkada mereka disuap. Na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah jalan surga. Apa yang saya ucapkan ini jalan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu syarat masuk surga. La ilaha illallah, dakhalal jannah. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel berucap kalami la ilaha illallah, berucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dijamin surga. Ini kan rahmati Allah, sehingga kita zikirkan tiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang memadamkan api neraka, yang memadamkan api neraka, yang memadamkan bara api neraka, yang mendinginkan panasnya neraka. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah sebagai tameng, sebagai perisai kita, sehingga tidak mampu kita dijilat oleh api neraka karena la ilaha illallah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa husnul khatimah, diakhiri dengan hidup di dunia, diakhiri dengan mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah, amin. Kita akhiri ibarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.